Shalom, selamat malam. Berjumpa kembali Bapak Ibu dalam kegiatan Night Call bersama dengan saya Pendeta Saibi Nainggolan, Ketua Majelis Jemaat GPIB Pancaran Kasih Bengalon, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan di malam yang penuh sukacita ini, marilah kita berdoa. Ya Allah, terangilah kami dengan roh-Mu yang kudus, di dalam kami membaca firman-Mu pada malam hari ini, sehingga kami mendapatkan maksud kehendak-Mu, dan kami melakukan dalam kehidupan pekerjaan, kehidupan pelayanan, bahkan juga rumah tangga kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, pembacaan dalam Night Call malam ini diambil dari kitab Mika pasal 6. Mika pasal 6 ayat 3 sampai dengan 4. Diterangi judul perikop pengaduan, tuntutan, dan hukuman Tuhan terhadap umatnya. Bacaan ayat 3 dan 4 saya baca bagi kita sekalian. Umatku, apakah yang telah kulakukan kepadamu? Dengan apakah engkau telah kulelahkan? Jawablah aku. Sebab aku telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir dan telah membebaskan engkau dari rumah perbudakan dan telah mengutus Musa dan Harun dan Miriam sebagai penganjurmu. Sejauh itu pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus Maranatha. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pembacaan malam hari ini, di hari Rabu ini, kita masih seputar kitab Mika. Mulai dari hari Minggu, kita sudah mempelajari kitab Mika secara khusus dalam kitab Mika 5, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-4a. Bahkan dalam pembacaan selanjutnya sampai dengan pagi hari tadi, kita masih di Mika 5 dan di Mika pasal 6. Seperti yang sudah kita ulas dalam ibadah minggu dan dalam ibadah atau pembacaan SBU pagi, malam, morning call, night call, kita sudah disuguhi berita atau gambaran tentang pelayanan Nabi Mika sebagai seorang nabi yang melayani Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang memberitakan tentang kebaikan Tuhan bagi umat Israel. Kita tahu dalam pelayanan Nabi Mika digambarkan bahwa umat Israel sedang mengalami degradasi moral atau penurunan moral, degradasi spiritual, bahkan juga dalam banyak hal. Umat Tuhan baik yang ada di Yehuda maupun yang ada di Israel, semua mengalami atau melakukan kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Allah. Pada masa itu umat Israel baik di kerajaan utara maupun selatan hidup semaunya. Hidup dalam ketidaktaatan kepada Allah. Mereka menyembah Allah lain atau ilah lain. Mereka yang kaya menindas yang miskin. Mereka yang punya kedudukan menindas mereka sebagai rakyat biasa. Mereka yang hidup sebagai janda miskin, orang-orang terlantar, ditindas dan diperas oleh para penguasa, terlebih khusus oleh pemimpin umat atau orang-orang yang seharusnya memberitakan kebaikan Allah. Realitas sosial, kondisi kehidupan yang dialami waktu itu, ketika Mika melayani, mau mengingatkan bahwa umat Israel adalah umat yang keras hatinya, umat yang akan mengalami penghukuman Tuhan, dan secara khusus pembuangan Babel akan mereka rasakan dan mereka alami seperti yang diberitakan nabi-nabi lain, seperti Yesaya maupun Amos dan lain sebagainya. Artinya, Mika sebagai nabi kecil yang melayani pada masa itu harus berhadapan dengan karakter, dengan perilaku, sifat umat Israel baik di Yehuda maupun di Israel yang tidak mengasihi Allah
dan menindas sesamanya pada masa itu. Karena itu dalam perikop pasal 6, judulnya pengaduan, tuntutan, dan hukuman Tuhan terhadap umatnya. Karena apa? Kelakuan kehidupan umat Israel jauh dari kata patut, kehidupan mereka merendahkan otoritas Allah, bahkan mereka menduakan Allah dalam kehidupan iman spiritual mereka. Nah, Bapak Ibu, khusus dalam perikop pembacaan kita, ayat ketiga dan keempat, Nabi Mika seolah memberikan pertanyaan retorika kepada orang Israel. Dia mengatakan, apa yang telah kulakukan kepadamu? Seolah-olah Nabi Mika membuat pertanyaan retorika dari Allah terhadap umat Israel. Sesungguhnya apa yang telah dilakukan Allah kepada Israel sehingga Israel begitu degil, begitu kurang bersyukur, hidup dalam ketidaktaatan kepada Allah, bahkan mempersalahkan Allah atas pembuangan yang nanti mereka rasakan begitu pahit di Babel. Sehingga ketika dalam ayat 3 ditanyakan, umatku, apakah yang telah kulakukan kepadamu? Seolah-olah Tuhan ingin mempertanyakan kepada Israel, apakah ada yang buruk? Adakah sesuatu yang jahat yang dilakukan Tuhan kepada Israel sehingga mereka mengalami degradasi moral, sehingga mereka melakukan berbagai kejahatan, dan mereka pada akhirnya mengalami penghukuman sesuai dengan judul perikop. Seolah dalam pertanyaan ini Nabi Mika mau menuntut orang Israel bahwa Allah tidak pernah berbuat jahat, merancangkan kecelakaan atau merugikan umat Israel. Sehingga dikatakan dalam bagian yang kedua, B, ayat ketiga, dengan apakah engkau telah kulelahkan? Jawablah aku. Seolah-olah Tuhan betul-betul ingin mengkritisi Israel bahwa Allah tidak pernah melukai mereka. Allah tidak pernah mendatangkan bencana Babel bagi mereka. Tetapi merekalah yang telah menjauhkan diri dari Tuhan. Allah tidak pernah ingin umat itu mengalami terlantar, dibuang ke padang belantara, tidak memiliki tanah dan menjadi bangsa budak. Allah tidak mau. Tetapi kedegilan mereka membuat Allah memberikan pelajaran untuk mereka mengenal Allah, untuk mereka mengerti kebaikan Allah, dan membuat mereka menjadi bersih dari dosa yang mereka lakukan. Sehingga pertanyaan retorika yang dipakai oleh Mika seolah-olah bertanya kepada Israel bahwa Allah tidak berbuat salah kepada umat itu. Dalam ayat 4 dikatakan bahkan, sebab aku telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir dan telah membebaskan engkau dari rumah perbudakan. Mika coba mengingatkan Israel tentang sejarah masa lalu. Bagaimana dulu Tuhan begitu mengasihi mereka. Tuhan merancangkan pembebasan bagi mereka dari Mesir setelah 430 tahun. Bahkan Allah mendatangkan berbagai cara untuk bisa melepaskan umat itu dari perbudakan Mesir dan membuat umat itu bisa pulang ke negeri yang mereka telah terima melalui nenek moyang mereka. Sehingga dikatakan bahwa Allah yang menuntun mereka keluar dari tanah Mesir dan telah membebaskan mereka dari rumah perbudakan. Bukan kekuatan Israel semata, tapi karena Tuhan yang melepaskan mereka pada masa lampau. Dan bahkan dikatakan, dan telah mengutus Musa dan Harun dan Miriam sebagai penganjurmu. Allah mendatangkan pemimpin-pemimpin hebat, tokoh-tokoh hebat yang akan menguatkan Israel dalam perjalanan mereka keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Bahkan Allah memberikan kitab tuntunan firman Tuhan kepada Musa untuk diteruskan kepada Israel. Tuhan menuntun mereka di padang gurun ketika mereka kelaparan, kehausan, kepanasan dengan berbagai cara yang luar biasa. Di sini seolah-olah Mika mengangkat kisah masa lalu bahwa perbuatan Tuhan baik adanya dan tidak merancangkan kejahatan. Tetapi kesalahan dan kedegilan mereka lah yang membuat mereka menderita. Nah, ini menjadi pelajaran dan pengingat bagi kita Bapak Ibu. Pertama, bahwa dalam keadaan kehidupan yang tidak mudah, dalam kehidupan yang sulit, kadang kita menerka dan menebak Allah yang salah. Ketika kita jatuh dalam pencobaan karena kesalahan kita, kelalaian kita mencari kambing hitam untuk dipersalahkan. Orang lain, keluarga, teman, bahkan yang ironi adalah Allah. Kita menyudutkan bahwa Allah tidak mendatangkan dan merancangkan yang baik bagi kita. Tetapi sesungguhnya kitalah yang mencari jurang itu dan melemparkan diri kita ke dalam jurang itu. Sehingga ketika kita jatuh dalam kesulitan, kita berpandangan buruk tentang Allah. Tidak.
Allah justru bertanya melalui Nabi Mika kepada kita, apa kurang baiknya aku kepada engkau? Allah mau mengatakan bahwa umat Tuhan, Allah tidak pernah melelahkan kita, tetapi mendatangkan kebaikan kita. Kedua, kalau dulu Israel dibebaskan dari Mesir karena perbudakan yang berat dengan dipimpin oleh Musa, Yosua, dan sebagainya. Hari ini kita dalam minggu-minggu Advent ini diingatkan bahwa Kristus datang diutus oleh Allah untuk membebaskan kita dari perbudakan dosa. Jauh lebih besar lagi karya Allah bagi kita umat masa kini. Tuhan dulu yang membebaskan Israel dari Mesir setelah tidak ada harapan untuk pulang. Tuhan yang mendatangkan kelepasan bagi mereka ketika mereka tidak mampu bergerak. Tuhan yang mendatangkan tulah kepada Mesir untuk mereka bisa menyerah dan melepaskan umat Tuhan. Ini yang mengingatkan kita bahwa hanya Tuhan yang bisa membebaskan kita dari dosa melalui Yesus, bukan karena perbuatan kita. Jadi sesungguhnya rancangan Tuhan luar biasa. Dan di minggu Advent ini kita diingatkan bahwa Allah yang menuntun kita keluar dari perbudakan dosa kita. Tuhan kiranya memberi semangat dan kemampuan bagi kita untuk bersyukur, untuk berterima kasih buat semua kebaikan Tuhan. Berkat Tuhan tercurah bagi hidup Bapak, Ibu, dan Saudara, serta saya. Tuhan memberkati. Amin. Mari berdoa. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas berkat-Mu yang telah menuntun kami dalam ibadah, khususnya dalam kegiatan Night Call malam ini. Biarlah firman-Mu kami lakukan, kami syukuri, dan kami mampu menjadi pelaku firman Tuhan bagi sesama dan menjadi sukacita bagi yang lain. Ampuni kami atas segala kekurangan kami, dan biarlah kami hidup sesuai kehendak-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, sampai berjumpa kembali dalam kegiatan Night Call selanjutnya. Shalom.